Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi ini kembali kita bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Masih tentang buah roh. Bagian yang ke-8 dari buah roh itu disebutkan dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 dan ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Saudara, bagian yang ke-8 dari buah roh adalah kelemah lembutan, lemah lembut. Saudara, lemah lembut itu dari kata protes, artinya saudara-saudara adalah satu bentuk kehidupan yang lemah lembut, bukan hanya dari perkataan saudara-saudara, tapi dari sikap perilaku. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak menggunakan kekuatannya untuk melawan orang lain. Sekalipun dia mempunyai kekuatan, kesanggupan, sekalipun dia memiliki otoritas untuk melawan orang lain, untuk mempertahankan diri, tetapi dia tidak menggunakannya. Orang yang lemah lembut bukan berarti orang itu tidak pernah marah, saudara-saudara. Bukan berarti orang itu tidak pernah marah. Tetapi dia menunjukkan satu sikap hati yang rendah hati. Seolah-olah orang lain itu yang lemah, yang kuat. Seolah-olah orang lain itu yang benar. Dan dia menunjukkan, menampilkan dirinya seolah-olah tidak berdaya. Walaupun dia mempunyai otoritas, walaupun dia mempunyai kekuatan. Salah satu orang yang lemah lembut yang dicatat di dalam Alkitab, misalnya kita lihat Musa, saudara-saudara, di dalam kitab Bilangan pasal 12 disebutkan demikian. Ayat yang pertama, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara-saudara, Musa adalah satu pribadi yang disebut oleh firman Tuhan manusia yang paling lembut hatinya, melebihi semua orang yang ada di atas muka bumi ini. Ketika dia dikata-katai oleh dua orang saudaranya, yaitu Harun dan Miriam, dia berdiam diri. Walaupun di tangan Musa ada tongkat kepemimpinan Allah, tetapi dia berdiam diri. Yesus adalah satu pribadi juga yang dia katakan dalam Injil Matius pasal 11, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tetapi bukan berarti Yesus tidak pernah marah. Orang yang lemah lembut bukan berarti tidak pernah marah. Ketika dia melihat satu kejahatan, Musa pun marah. Dia menghancurkan dua loh batu yang dia pegang. Ketika dia melihat orang Israel jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, Yesus pun dia mengambil cambuk dan dia memukul orang-orang yang berjual beli di bait Allah. Yesus berkata dia adalah lemah lembut. Alkitab berkata Musa adalah manusia yang paling lembut hatinya di muka bumi. Jadi orang yang lemah lembut bukan hanya dari segi perkataannya, saudara-saudara, yang halus, tutur katanya yang halus, tetapi sikap yang ditunjukkan. Dia rendah hati. Yesus lemah lembut, sekalipun dia Allah, dia tidak membalas pada saat itu juga orang-orang yang menghina dia, memukul dia, menyalibkan dia, sekalipun dia sanggup untuk melakukan hal itu. Saudara-saudara, orang yang lemah lembut, orang yang dicintai oleh Tuhan. Orang yang lemah lembut berbuat baik kepada diri sendiri. Kenapa? Firman Tuhan berkata dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-5. Yesus berkata, betapa berharganya, betapa indahnya orang yang memiliki hati yang lemah lembut. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ini saudara, orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Saudara-saudara, orang yang akan memiliki bumi bukan orang yang kelihatan gagah hebat,
orang yang sanggup mengalahkan orang lain, menghancurkan orang lain. Bukan. Tapi firman Tuhan berkata justru orang yang lemah lembut, yang rendah hati, saudara-saudara, yang menganggap orang lain lebih hebat dari dia, menganggap orang lain lebih utama dari dia, justru orang itu yang Alkitab katakan akan memiliki bumi. Saudara-saudara, biarlah kita memunculkan satu karakter yang lemah lembut. Kalau mungkin orang lain berbuat jahat kepada kita, serahkan kepada Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, sekalipun kita sanggup untuk melakukannya. Serahkan kepada Tuhan. Tetapi terhadap satu kebenaran, saudara-saudara, kita harus tegas. Tidak boleh kompromi. Bukan berarti orang yang lemah lembut itu selalu mau kompromi dengan kejahatan. Terhadap kebenaran, kita harus tegas. Seperti Musa, seperti Yesus pun, mereka tegas kalau berbicara tentang kebenaran. Tetapi berhadapan dengan sesama, saudara-saudara, biarlah kita menjadi orang yang lemah lembut. Kenapa? Orang yang lemah lembut mewarisi, memiliki bumi. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.